Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghidupkan Scoopy yang sudah menggunakan sistem smart key, ya, sistem remote ya. Sebelum kita lanjut tutorialnya, kita lihat dulu penampilan Scoopy. Hashtag 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을. Motor yang sudah menggunakan sistem smart key atau sudah menggunakan remote ini, kunci kontaknya seperti ini ya sobat. Bisa lihat. Jadi kuncinya tidak bisa copot, sudah langsung menempel pada kunci kontaknya. Jadi kita dalam pembelian motor ini kita mendapatkan dua remote, yang satu untuk dipakai, yang satu untuk jadi cadangan atau serap. Terus kita dapat ID-nya, ID remote-nya yang sudah terdaftar pada motornya ya. Dikasih dua juga, jadi masing-masing remote ada ID-nya. Terus yang di dalam plastik ini kunci panjang dan ujungnya bersegi 5 ya. Jadi ini fungsinya untuk membuka jok dalam keadaan darurat atau emergency. Jadi fungsi emergency ini cuma satu ya, untuk membuka jok saja, tidak ada fungsi untuk yang lainnya. Cuma untuk membuka jok dalam keadaan darurat atau remote-nya hilang atau remote-nya kunci. Membuka joknya menggunakan emergency ini. Dikasih dua ya, satu simpan, satu dipakai. Langkah pertama menghidupkan Scoopy menggunakan sistem smart key ini. Langkah pertamanya, sahabat pegang remote-nya, yang satu serap dinonaktifkan saja ya. Sahabat pegang remote-nya. Langkah pertama menghidupkan motor ini, syaratnya remote harus dalam keadaan aktif ya sahabat. Tanda remote aktif atau mati, aktif dan nonaktifnya, kita pencet lambang kunci. Remote-nya ada dua tombol ya, dua tombol. Jadi ada dua tombol ya sahabat. Jadi langkah pertamanya harus aktif remote-nya. Cara menentukan remote aktif atau tidaknya, di remote-nya kan ada dua tombol. Jadi menandakan remote aktif, kita pencet tombol yang lambang kunci yang di bawahnya. Kita pencet. Kalau warna lampu remote-nya berwarna hijau nyala, berarti remote-nya dalam keadaan aktif. Dan kalau kita pencet tombol kunci ini, warna remote-nya warna merah, berarti remote-nya mati. Kita praktekkan. Kita pencet sekali. Kita lihat lampunya. Berwarna hijau ya sahabat. Jadi remote-nya dalam keadaan aktif. Kalau remote dalam keadaan mati, pencet lambang kuncinya sekali lagi sahabat. Warna lampu remote-nya berwarna merah, berarti remote-nya non-aktif. Otomatis remote sama motor tidak connect ya, tidak terhubung dia. Jadi kalau remote-nya mati, cara menaktifkannya, tahan tombol lambang kunci ini sampai lampu remote-nya warna hijau. Udah ya sahabat, pencet lagi. Kita coba lagi, remote-nya warna merah, kita tahan, berubah warna hijau. Lepas lagi ya.
sudah hijau ya. Jadi cara menonaktifkan remote-nya cuman ditahan aja tombol yang berlambang kunci ini, ditahan aja. Mematikannya ditahan, warna merah lampunya dihidupkan lagi, ditahan warna hijau. Ya sahabat. Ya, langkah selanjutnya setelah remote-nya aktif, langkah selanjutnya sahabat pergi ke kunci kontak. Kunci kontaknya seperti ini ya. Langkah selanjutnya setelah remote aktif, sahabat pencet kunci kontaknya, pencet aja. Dalam keadaan pada saat sahabat memencet kunci kontaknya, sahabat lihat di speedometernya, otomatis lambang kunci nyala ya. Kalau sudah nyala lambang kuncinya, berarti kunci kontaknya baru bisa diputar. Kontaknya aktif. Ya sahabat, hidupnya seperti biasa, ditekan rem depan, rem belakang, pencet starter, ini nyala. Ya sahabat, langkah selanjutnya untuk mematikannya, ini keadaan kunci kontak masih nyala ya. Langkah selanjutnya untuk mematikannya, putar kunci kontak ke posisi off, ke posisi off. Ini kunci kontaknya ada panah ya, ada panah. Ini nih panahnya mengarah ke posisi I, berarti menandakan kunci kontak di posisi on atau di posisi hidup ya. Kalau untuk mematikannya, putar kunci kontak ke posisi off yang arah bulat ya. Ini posisi offnya, panahnya mengarah ke bulat nih ya. Jadi kunci kontaknya sudah mati. Langkah selanjutnya, sebelum sahabat meninggalkan motornya, pastikan lambang kuncinya mati. Kalau lambang kunci kontaknya masih nyala, berarti motor tidak aman ditinggalkan. Soalnya kalau masih nyala lambang kuncinya, kunci kontaknya masih bisa dioperasikan, masih bisa diputar. Ya sahabat, jadi pastikan mati lambang kuncinya baru motornya ditinggalkan. Jadi langkah untuk mematikan lambang kuncinya ada 3 ya, ada 3 caranya. Cara pertama, pencet secara serentak, secara cepat ya kunci kontaknya. Mati dia tuh, mati. Kita ulangi lagi, nyala lambang kuncinya, mati. Langkah pertama ya sahabat. Langkah kedua, kunci kontak dalam keadaan hidup, lambang kuncinya masih hidup. Langkah kedua cara mematikan lambang kuncinya, remote-nya dinonaktifkan. Caranya ditahan ya sahabat, seperti yang saya terangkan tadi, ditahan sampai warna lampunya warna merah, otomatis mati. Kita ulangi lagi, kita aktifkan lambang kuncinya, kita nonaktifkan kuncinya, otomatis mati. Ya sahabat. Cara yang ketiga, remote dengan motor memiliki jangkauan lebih kurang 2 meter. Remote sama motor punya jangkauan lebih kurang 2 meter ya sahabat. Jadi kalau remote-nya sudah melebihi dari jangkauan 2 meter, berarti remote tidak connect ke motor, otomatis motornya mati ya sahabat, tidak bisa dioperasikan. Kita praktekkan, kita aktifkan, nyala kunci kontaknya, terus kita putar ke posisi off.
masih nyala lampu kuncinya, kita bawa remote-nya melebihi jarak 2 meter. Mati ya sahabat. Jadi cara mematikan lambang kunci kontak, lambang kuncinya ada 3 tadi ya. Yang pertama lewat kunci kontak, langsung tombol kunci kontak. Cara yang kedua lewat remote dinonaktifkan. Cara yang ketiga jangkauannya. Jangkauannya 2 meter ya sahabat. Kalau sudah melebihi dari 2 meter, otomatis remote sudah connect sama motornya. Jadi motor tidak bisa difungsikan. Selanjutnya cara membuka jok dan mengunci stang. Seperti saya bilang dari awal ya sahabat, remote-nya harus dalam keadaan aktif. Setelah remote-nya aktif, diaktifkan lambang kuncinya. Setelah lambang kuncinya diaktifkan, putar kunci kontak ini panahnya mengarah ke seat ya. Putar kunci kontaknya. Panahnya sudah mengarah ke seat. Selanjutnya kita pencet tombol yang di sebelah kunci kontaknya yang bertulisan seat. Otomatis joknya terbuka. Saya ulangi lagi ya. Diaktifkan lambang kuncinya, putar kunci kontak ke posisi seat, panahnya mengarah ke seat. Panahnya mengarah ke seat. Selanjutnya pencet tombol seat. Otomatis joknya terbuka. Selanjutnya mengunci stang. Syarat tadi remote-nya harus dalam keadaan aktif. Pencet kunci kontaknya, putar stangnya, lalu saat memutar kunci kontaknya ditahan ya, dipencet ke dalam, dipencet ke dalam, langsung diputar ke posisi gembok, panahnya mengarah ke gembok. Itu cara mengunci stangnya ya. Otomatis stangnya terkunci. Kita ulangi lagi. Remote-nya dalam keadaan aktif, diaktifkan lambang kuncinya, lalu stangnya diputar, dipencet kuncinya, lalu ditahan ya, langsung diputar ke arah gembok. Panahnya mengarah ke gembok. Jadi stangnya dikunci. Cara membukanya seperti mengunci ya, harus diaktifkan dulu lambang kuncinya, dipencet, lalu putar ke posisi off lagi. Otomatis stangnya terbuka lagi ya. Jadi seperti itu ya cara membuka jok dan mengunci stangnya. Di Scoopy ini mengunci stangnya bisa diarahkan sebelah kiri, sebelah kanan juga bisa ya. Tapi paling amannya putar kunci stangnya ke arah kanan. Ya sahabat. Selanjutnya fungsi tombol remote yang ada di atas ya. Jadi tombol remote-nya ada 2 tadi ya, seperti saya jelaskan tadi.
남과 다르게 너에게 상처를 줬으니 Fungsinya ada dua. 사랑한다는 Yang pertama mengaktifkan kunci, 너에게 내가 mengaktifkan lambang kunci ya. 잘못한 것 Yang di atas satu tombol, 3 fungsinya. Fungsi yang pertama untuk mengaktifkan alarm anti maling. Fungsi yang kedua mematikan alarm saat alarmnya berbunyi. Fungsi yang ketiga mencari posisi motor, mencari letak motor ya sahabat. Jadi satu tombol 3 fungsinya. Kita praktekkan. Fungsi yang pertama mengaktifkan alarm. Motornya sekarang dalam keadaan mati ya. Kita pencet dan berbunyi dia tuh. Tanda alarmnya aktif. Kita lihat di speedometernya akan ada kedipan-kedipan, kan ada kedipan warna lampu berwarna merah ya speedometernya, untuk menandakan sensornya aktif, sensor alarmnya aktif ya. Jadi kalau alarmnya aktif, kalau motornya disenggol, alarmnya akan berbunyi otomatis, lampu sen depan belakang nyala ya. Kita seperti sahabat lihat, dan menandakan alarmnya aktif, dan otomatis lagi mati sendiri. Dan bisa pula dimatikan lewat remote. Itu fungsi keduanya ya, mematikan alarm saat alarmnya berbunyi. Kita praktekkan. Alarmnya berbunyi, kita pencet tombolnya, otomatis alarmnya mati. Fungsi yang 3 mencari posisi motor. Kita pencet, kita praktekkan. Coba lihat, berbunyi dia. Itu menandakan mencari letak motor ya, mencari posisi motor. Jadi satu tombol ini 3 fungsinya. Yang pertama mengaktifkan alarm. Fungsi yang kedua menonaktifkan alarm kalau alarmnya berbunyi. Fungsi yang ketiga mencari letak motor, mencari posisi motor. Tapi saran saya ya sahabat, soalnya sistem remote alarm sekarang ini kalau sudah diaktifkan sekali tombolnya, alarmnya terus aktif. Contohnya, kita matikan dulu, kita reset dulu. Contohnya kan sekarang dalam keadaan mati, keadaan normal. Kita pencet tombolnya, alarmnya aktif. Nanti motornya disenggol akan berbunyi alarmnya. Alarmnya kita matikan lewat remote. Mematikan alarm lewat remote ini cuman sementara ya sahabat, cuman sementara ya. Nanti kalau disenggol lagi, motornya akan berbunyi lagi. Matikan lagi. Jadi cara mematikan remote-nya supaya agar bunyinya tidak berulang-ulang lagi, caranya remote-nya harus aktif ya. Kita pencet lambang kuncinya, kita pencet kunci kontaknya. Setelah itu lambang kuncinya nyala, terus kita matikan lagi lambang kuncinya. Otomatis alarm yang diaktifkan tadi otomatis akan mati sendiri ya. Jadi kalau disenggol lagi tidak berbunyi alarmnya. Ya itu ya sahabat. Selanjutnya yang harus sahabat jaga, kalau motornya sudah menggunakan sistem smart key ini, yang harus sahabat jaga, yang harus diperhatikan. Yang pertama, motor
dengan remote memiliki jangkauan lebih kurang 2 meter. Kalau remotenya sudah melebihi dari 2 meter, otomatis motornya tidak bisa diaktifkan. Terus selanjutnya yang harus sahabat jaga, sebelum sahabat meninggalkan motornya, pastikan kunci kontaknya mengarah ke posisi off. Pastikan lurus, pastikan panahnya mengarah ke posisi off, atau dikunci stangnya, putar panahnya mengarah ke gembok. Itu cara amannya sahabat. Yang harus sahabat jaga sebelum meninggalkan motornya, pastikan kunci kontaknya di posisi off atau dikunci stangnya. Jangan sampai posisinya di posisi seat, motornya bisa mati tapi joknya bisa dibuka oleh orang lain. Ya sahabat, kunci kontaknya harus di posisi off. Selanjutnya yang harus sahabat jaga, motor yang sudah menggunakan smart key ini mempunyai ID data remote-nya. Ini sudah saya jelaskan dari awal tadi ya. ID-nya ada 2. Jadi ini sahabat simpan, tidak usah sahabat bawa kemana-mana. Soalnya kalau ID ini hilang, otomatis sahabat tidak bisa membeli satu remote, harus ganti satu setnya. Soalnya remote ini sudah mempunyai data. Kalau remote-nya kehilangan data, otomatis tidak bisa membeli remote cuma satu aja ya, tidak bisa, harus ganti satu set lagi. Jadi ID-nya disimpan, jangan sampai hilang ya sahabat. Jadi itulah tutorial cara menghidupkan Scoopy yang sudah menggunakan sistem smart key. Mungkin sekian dulu videonya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa sahabat komen di komentar. Insya Allah saya akan balas dan akan saya kasih. Insya Allah saya akan kasih solusi kalau sahabat ada pertanyaannya soal smart key ini. Mungkin sekian dulu video ini. Bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat tidak ketinggalan berita dari saya ya. Mungkin sekian dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.